gak diapresiasi. Tetapi jangan mengatakan ini kehebatan kita 1 tahun gunting pita. Itu namanya claiming sesuatu yang ya, saya kadang-kadang juga speechless juga mengatakannya. Tapi artinya kenapa sih kita tidak kemudian oke, terima kasih telah diletakkan landasan, telah dibangun 70%, 80%, sehingga kami tinggal 10% lagi gunting kita. Terima kasih Demokrat, terima kasih Pak SBY. Why not seperti itu? Tapi memang kita ini sebenarnya sudah lama memiliki rencana itu. Tetapi sebuah rencana kalau tidak dieksekusi dengan keputusan politik ya nggak akan jalan. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencoleng-pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Berapa kali Pak Jokowi tadi menyebut soal infrastruktur, begitu ya Pak ya. Kita juga tahu bahwa infrastruktur ini merupakan concern dari Pak Jokowi selama menjadi presiden. Tapi ada yang menilai begini loh Pak, kesuksesan infrastruktur yang sekarang yang sudah banyak diresmikan di mana-mana, itu Pak Jokowi cuma melanjutkan saja dari sebelum-sebelumnya berpuluh tahun yang belum tergarap dengan sempurna, belum selesai. Ya udah Pak Jokowi lanjutin. Mohon maaf Pak, ada yang bilang begini, ada salah satu nih Pak ya yang mengatakan seorang politisi, saya tidak perlu menyebutkan namanya siapa, Pak Jokowi cuma perannya gunting pita doang gitu. Ya nggak apa-apa kan, ada yang ngomong seperti itu. Tapi memang kita ini sebenarnya sudah lama memiliki rencana itu. Tetapi sebuah rencana kalau tidak dieksekusi dengan keputusan politik ya nggak akan jalan. Kita berikan contoh saja, contoh MRT. Itu sudah direncanakan sejak tahun 1995-96 sudah direncanakan. Tapi kalau tidak dieksekusi ya mana bisa barangnya jadi. Jalan tol antara pucuk barat Jawa sampai pucuk timur Jawa, ya itu sudah direncanakan lama. Jangan dibilang itu belum direncanakan, sudah, tapi kalau tidak dieksekusi di lapangan, ada problem di lapangan tidak diselesaikan, ya nggak akan tembus jalan tol itu. Oke. Sehingga kenapa saya selalu coba cek aja siapa sih seorang presiden yang datang ke jalan tol Trans Sumatera. Saya datang mungkin lebih dari 6 kali di jalan tol itu. Bukan hanya groundbreaking saja, kalau groundbreaking nanti pulang nggak dikerjain nggak tahu kita. Tapi kita groundbreaking, kita datangi, kita cek, kita kontrol agar sesuai dengan target-target waktu. Kalau saya datang ke sana misalnya 6 kali, menterinya saya pastikan datang 12 kali. Menterinya datang 12 kali, pasti dirjennya datang 24 kali. Pasti seperti itu. Inilah pentingnya penguasaan lapangan. Bukan infrastruktur itu hanya urusan ekonomi, enggak. Infrastruktur pun juga mempersatukan bangsa ini yang terdiri dari 17.000 pulau, 514 kabupaten dan kota. Bagaimana kita bisa bersatu antara Aceh dan Papua? Kalau ketemu aja nggak pernah. Iya kan? Tahun depan masih fokus ke infrastruktur atau memang betul-betul pure nanti ke SDM Pak? Tetap infrastruktur berjalan. Paralel dengan itu, strategi akan kita geser, ada shifting strategi untuk masuk ke pembangunan sumber daya manusia secara besar-besaran. Sehingga anggarannya pun juga memang harus besar-besaran ke arah pembangunan sumber daya manusia. Tetap yang ini jalan. Pak, mohon maaf lagi nih Pak ya, ada satu kritik juga nih Pak. Ya pokoknya kritik yang banyak nggak apa-apa. Konfirmasi loh di sini. Begini Pak. Kritik ini loh. Kritik itu kalau konstruktif itu memacu kita untuk memperbaiki. Menjadi pembicaraan di luar bahwa kualitas infrastruktur yang sudah terbangun di Indonesia ini kualitasnya kurang baik begitu Pak. Gimana Bapak menjawab soal ini? Ya kita ini gini loh. Kita ini sering
dan senang menjelek-jelekan pekerjaan kita sendiri, senang menjelek-jelekan bangsa kita sendiri. Ini yang menyebabkan bangsa ini tidak optimis melihat masa depan. Kalau ada sebuah pembangunan, kemudian ada rewel-rewel sedikit, ya nggak apa-apa, diperbaiki. Tapi ini pekerjaan kita loh, jangan dijelek-jelekin justru pekerjaan bangsanya sendiri. Ada sebuah pekerjaan, nggak baiknya sedikit ya nggak apa-apa, tapi yang penting setelah itu diperbaiki.